Annyeong. Mas Nuno, demi Allah. Ayo kita ributin soal film. Deng 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 deng. Bantet. Halo guys semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Ribut Ade di Ributin Film. Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas series Maxstream lagi, judulnya Princess and the Boss. Berantem terus. Nanti suka. What? Nah, buat kalian yang belum nonton series Princess and the Boss, mending kalian nonton ini, jangan di skip. Kalau di skip, kita ribut di sini. Oke guys, kita masuk dulu kali langsung ke ceritanya nih. Jadi Princess and the Boss itu menceritakan tentang orang-orang kaya semua nih. Gak ada orang gak berduit, gak ada orang miskin, orang kaya semua isinya. Jadi menceritakan tentang Keira yang diperankan oleh Shiva Haju yang ingin sekali menjadi beauty influencer. Nah, Keira sendiri ini pengen banget jadi beauty influencer yang sukses, yang terkenal. Gue udah tonton Princess and the Boss ini guys, dan gue udah melihat nih gimana karakter dari si Keira yang diperankan oleh Shiva Haju. Ih sumpah ya guys, menurut gue di sini Keira tuh atau Shiva Haju ini tuh perannya tuh bener-bener fun, bener-bener heboh, bener-bener lucu. Apalagi suaranya dia tuh kayak diimut-imutin gitu, kayak imut banget. Tapi cocok sama dia, nggak cringe sama sekali. Ditambah wardrobe dia nih selama di series Princess and the Boss ini tuh bener-bener kayak heboh, bener-bener nyentrik. Tapi nyentriknya tuh bukan nyentrik yang bikin kayak orang ngeliat tuh kayak ih norak banget, ih jelek banget, bener-bener bagus guys. Nah buat kalian yang belum nonton series ini nih, mending gua spill dulu nih gimana sih wardrobe Shiva Haju atau Keira di series Princess and the Boss nih. Kita ribetin editor. Tuh, satu lagi. Enggak, dua lagi. 1, 2. Bagus kan? Keren kan? Mending makanya langsung ditonton. Oke, lanjut ke cerita. Untuk mencapai tujuan si Keira ini atau Shiva Haju ini untuk menjadi beauty influencer yang terkenal, jadi Keira bikin vlog tentang ketahanan makeup dari salah satu perusahaan yang bernama Beaucity. Si Keira tuh bikin video itu tanpa disangka-sangka. Video itu yang sudah diupload sama si Keira itu viral dan meledak guys. Udah tuh setelah videonya Keira itu viral, nah ternyata itu malah membuat hubungan antara bapaknya Keira, yaitu Titan Wijaya yang diperankan oleh Matthias Muchus. Nah ternyata ini tuh malah berpengaruh buruk guys. Jadi membuat pertemanan antara bapaknya si Keira ini dengan perusahaan Beaucity ini malah jadi memburuk. Dari permasalahan itulah yang membuat bapaknya si Keira ini atau si Matthias Muchus ini atau Titan Wijaya, karakternya namanya Titan Wijaya. Titan anjir kayak seri-seri anime. Ya kan? Bapaknya ini minta ke Keira untuk memperbaiki hubungan antara bapaknya dan juga siapa nih perusahaan Beaucity ini atas apa yang Keira sudah perbuat. Nggak mau tahu gimana caranya supaya Beaucity itu membatalkan semua rencana mereka menarik gerai mereka dari mall kita. What? Oh, Nggak ada tapi. Nah, yang video-video viral itu ternyata tuh malah membuat perusahaan Beaucity ini nih malah jadi turun guys. Udah turun makin turun perusahaan ini. Dari situlah si Keira berjanji sama bapaknya. Dan karena emang Keira juga nggak mau nih ngecewain si bapaknya ini nih. Nah makanya si Keira mau cari tahu nih gimana caranya ya biar bisa memperbaiki hubungan antara bapaknya dan juga Beaucity ini. Nah akhirnya terbesitlah pikiran yang sudah dia pikirkan matang-matang, yaitu dengan bertemu CEO dari Beaucity yang ternyata adalah Naraka. Ini Naraka kayak kalau tipe dikit jadi kan neraka ya. Ini aneh banget nih gue, tapi unik sih, emang unik sih, tapi lucu aja nama Naraka. Dan Naraka itu diperankan oleh siapa? Rizky Nazar. By the way, aku tim Shiva Haju. Hidup Shiva Haju.
Naraka sendiri ini tadinya bukan CEO guys, tapi CEO-nya itu diperankan oleh ibunya si Naraka sendiri yang diperankan oleh Karina Suwandi sebagai Soraya, ibu Soraya. Kalau kita bicarain karakternya siapa sih Rizky Nazar sebagai Naraka ini, dia tuh cowok-cowok cool, penyayang banget sama ibunya, tapi dia galak sama bawahannya. Kayak galak banget sama anak buahnya tuh, galak kayak sok-sok cuek. Tapi ya emang namanya cowok cool, tapi pasti ada kekurangannya ya guys. Dan dibanding sama ibunya, kalau ibunya tuh bener-bener kayak ibunya yang tadi gue sebutin yang diperankan oleh Karina Suwandi sebagai Soraya, itu dia tuh bener-bener karakternya tuh lemah lembut, penyabar, sayang banget sama semua karyawannya. Duh ya Allah, aku berharap semoga aku punya calon menantu, calon mertua seperti Ibu Soraya. Amin, amin nggak? Amin. Selain karakter yang sok-sok cool galak gitu, fashionnya si Naraka di sini tuh juga kayak old fashion, kayak om-om gitu loh, kayak berbanding terbalik lah sama si siapa? Berbanding terbalik sama si Keira yang nyentrik banget, yang terang banget bajunya. Lanjut ke cerita, jadi untuk menyelesaikan misi ini nih, si Keira itu harus bekerja di Beauty City. Yang misi yang tadi gue sebutin tadi tuh, yaitu memperbaiki hubungan antara ayahnya dan juga Beauty City. Terus guys, nih kita bicarain karakter utamanya lagi ya, yaitu Keira dan Naraka yang diperankan oleh Syifa Haju dan Rizky Nazar. Permasalahan mereka berdua nih sebenarnya cukup klise aja, kayak kisah-kisah drama romance, drama keluarga, yaitu yang kayak awal-awalnya nih kayak benci-benci banget. Awal ketemu benci, suka bung. Terus nanti ujung-ujungnya jadi cinta-cintaan. Ya kayak di sinetron atau film-film pada umumnya lah. Ya pokoknya permasalahan klasik lah intinya. Gue aja ya waktu nonton awal episode 1 aja nih, walaupun gue belum tahu nih episode 8 bakal gimana, gue udah tahu ini alurnya bakal kayak gimana. Dan kalau gue rangkum, sebenarnya benang merah dari cerita, inti cerita 8 episode ini itu tentang usahanya Keira, bagaimana cara dia untuk menempatkan janji dia ke ayahnya. Ya kita bakal lihat lah gimana usaha si Keira ini untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi tetep loh ada hal-hal yang paling gak bisa gue duga dari series ini. Walaupun tadi gue udah bilang kayak gue udah tahu nih alurnya gimana, tapi tetep ada satu hal yang bikin gue gak terduga, kayak ada plot twist banget di series ini ternyata. Gitu kayak, hah serius kayak gini? Kok gue gak bisa nebak? Beneran nih, gue gak lebay tapi beneran. Dan kalau bicarain soal minusnya dari series ini tuh, series Princess and the Boss ini, kurangnya ini satu, yaitu kayak masih ada plot hole atau masih ada cerita yang kurang banget. Jadi menurut gue tuh kayak masih ada cerita yang seharusnya tuh dijelaskan lebih detail, tapi ini tuh gak ada. Tulislah bentuk pecahan yang lebih kecil dari pecahan berikut. Jadi kayak masih kurang dikit aja. Udahlah, daripada gue spoiler atau spill lebih lanjut, mending kalian langsung nonton series Princess and the Boss ini biar kalian tahu plot twistnya tuh gimana, terus cara Keira buat mencapai tujuannya itu gimana. Ini kalian langsung tonton. Kalian tonton di mana? Ya betul, di Maxstream. Gratis, 8 episode gratis, nggak perlu bayar. By the way, gue ingetin lagi, jangan lupa lu tonton dulu baru lu review. Kalau menurut lu nggak sependapat sama gue, kita ribut di sini.